Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam urutan shaf. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya shaf pertama itu tempatnya lelaki dewasa atau lelaki yang sudah baligh. Ya, baru kemudian anak kecil. Ya, tapi kalau seandainya anak kecil itu mendahului duduk di shaf awal terlebih dahulu, maka kita orang dewasa tidak boleh untuk menariknya dari shaf pertama. Ya, maka dia yang lebih berhak. Ya, ini indahnya Islam. Islam itu kalau seandainya seorang itu masuk, baik pangkatnya besar, pangkatnya tinggi, kedudukannya besar, tidak bisa untuk apa? Untuk mengeluarkan orang dari shaf pertama. Ya, siapapun yang berada di shaf pertama, maka dia yang pantas, yang berhak untuk duduk di shaf pertama. Kecuali kalau seandainya ada seorang min ahlil ilm, ya, orang yang ilmunya luas, ya, orang yang tokoh daripada tokoh agama, ya, maka kita itu disunnahkan untuk apa? Ngasih ruang. Ya, terlebih lagi orang yang berilmu. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya tiga baris di belakang imam itu termasuk orang yang hendaknya mengetahui hukum hukum sholat berjamaah, ya, tahu, ya, sehingga kalau seandainya ada seorang yang alim, ya, kita termasuk daripada akhlak kita ngasih tempat, ya. Makanya sebagian Nabi Muhammad SAW ketika ada sebagian sahabat itu datang ke satu majelis, ya, majelisnya penuh. Ya, sedangkan sahabat ini termasuk yang memiliki kemuliaan khususnya. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk apa? Ngasih tempat, ya, untuk orang soleh tersebut, ya, untuk sahabat tersebut. Kemudian setelah anak kecil, al-khuntha, thumma nisa. Jadi setelah anak kecil, kemudian khuntha. Khuntha itu apa? Khuntha itu seorang yang memiliki dua alat kelamin dan tidak jelas mana yang lebih dominan, antara laki atau perempuan. Jadi dia bisa dikategorikan perempuan, bisa dikategorikan laki. Ini khuntha muskilah, ya. Khuntha yang tidak diketahui mana laki mana perempuan. Itu yang namanya khuntha. Jadi setelah anak kecil baru khuntha. Ya, khuntha, ya, jadi di depannya perempuan. Ya, karena apa? Karena dia tidak bisa gabung shaf perempuan. Kenapa? Kalau seandainya dia itu laki-laki, maka membatalkan seorang wanita. Tidak bisa di shaf laki-laki. Kenapa? Kalau seandainya dia itu ternyata perempuan, maka membatalkan laki-laki, sehingga dia berada di barisan berikutnya. Laki-laki dewasa, anak kecil, khuntha, ya. Istilahnya sekarang itu banci. Kalau banci zaman sekarang kan laki, dia berpakaian seperti perempuan. Itu hukumnya tetap laki. Mau dia operasi, mau dia bagaimanapun tetap, ya, dia lelaki. Hukumnya tidak berubah. Kita salaman tidak ada masalah, ya, kita mau jalan sama dia tidak ada masalah, khalwat sama dia tidak ada masalah, ya, karena hukumnya seperti lelaki. Tapi kalau pembahasan banci di sini itu seorang yang memiliki dua alat kelamin, ya, yang itu dia
tidak ketahuan mana yang lebih dominan ya. Misalkan kalau seandainya memiliki alat dua kelamin, kemudian dia haid. Ya, kalau haid berarti sudah dipastikan perempuan, haid ya. Haid. Tapi ini enggak ketahuan. Ya, enggak haid misalkan, jadi muskilah. Ya, enggak bisa dikategorikan laki-laki atau enggak bisa dikategorikan perempuan, maka dia berada di barisan di belakang anak kecil. Tsumman nisa, baru setelah itu shaf perempuan ya. Sebagaimana lelaki itu shaf yang paling baik itu adalah shaf pertama, kalau perempuan yang paling terbaik itu adalah shaf terakhir ya. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, masjid bagi seorang wanita yang paling baik itu di tengah rumahnya atau di tengah kamarnya ya. Akan tapi ya, kita waktu ke Aceh itu ada salah satu ustadz mengatakan, Ustadz ya, kalau seandainya kita mengatakan demikian, nanti ibu-ibu itu perginya ke mall, ke pasar, tapi tidak ke masjid. Gara-gara apa? Wah, ini sebaik-baik tempat itu masjid, rumahnya ya. Tapi Ustadz sekarang ini pada ke mall, pada ke pasar, pada jagong, pada jalan-jalan, healing, masjid enggak ya. Sehingga ya, kalau seandainya seorang wanita itu terlepas daripada fitnah, tidak ada mengganggu wanita lelaki, tidak berhias ya, maka dia tempatnya yang paling bagus ya, dia boleh ke masjid. Tapi kalau seandainya seorang wanita perempuan masih muda, misalkan dia cantik membuat orang itu tertarik, kemudian berhias, maka dia tidak diperkenankan, dia lebih baik di rumahnya. Dia lebih baik di rumahnya. Tapi kalau seandainya tidak ada fitnah ya, fitnah itu apa ya? Menjadikan lawan jenis tertarik ya, menoleh, kan ada itu ya, seperti dandan, kemudian pakaiannya wangi, dan itu nanti semuanya dibahas. Nah itu kalau seperti itu keluarnya, maka lebih baik dia di rumah. Tapi kalau tidak ada fitnah sama sekali, dia keluar biasa, tatanan masyarakatnya itu sudah tidak ada ya, menggubris, tidak terfitnah, itu tidak ada masalah, dia ada masjid. Tsumman nisa wa yaqifu amamahunna wasṭah imamuhunna wasṭuhunna. Kemudian kalau perempuan, kita ketahui bersama bahwasanya imamnya itu tidak di depan seperti seorang lelaki ya. Jadi imamnya itu berdiri di tengah-tengah shaf mereka, kemudian maju sedikit, tidak seperti laki. Kalau laki ini barisan pertama, imamnya ada di barisan depannya. Tapi kalau perempuan maju sedikit di tengah-tengah shaf. Jadi misalkan itu shaf pertama ya, itu shaf pertama, imamnya di tengah mereka, kemudian maju lebih sedikit ya, tidak lebih menjorok atau tidak lebih maju daripada barisan yang lain. Itu shafnya atau imamnya perempuan ya. Li'annahu astar lahunna, karena dengan cara seperti ini lebih menutup bagi seorang wanita. Jadi kalau wanita yang paling bagus dia yang tertutup ya, yang tertutup, tidak dilihat lelaki, tidak melihat lelaki, itu yang paling bagus. Jadi masalahnya itu bukan cuma hanya cadar saja ya, masalahnya juga cuma ya, masalahnya itu kalau seandainya dia itu mau milih bercadar atau milih hijab saja, itu tidak ada masalah. Tapi masalahnya ketika dia mempertontonkan diri mereka di hadapan halayak umum, itu yang bermasalah ya. Kalau sekarang banyak orang yang pakai cadar tapi di media sosial aktif ya, nampakkan semuanya. Enggak, semestinya enggak seperti itu ya. Kalau seandainya dia mau mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menjaga daripada muruahnya seorang perempuan, maka salah satunya itu dia memakai cadar ya, kemudian dia tidak mempertontonkan diri mereka meskipun dengan cadarnya. Siti Fatimah itu mikirkan bagaimana nanti dia bakal dibawa ketika dia meninggal, bakal dibawa di mana? Di hadapan lelaki, padahal sudah dibungkus jenazah. Tapi Siti Fatimah mengatakan, saya malu nanti kalau seandainya orang-orang itu melihat apa? Tubuh, bentuk tubuhnya atau ya. Maka
ada salah satu daripada sahabat yang ketika itu hijrah ke Habasyah mengatakan kepada Siti Fatimah, kalau seandainya di Habasyah, di Ethiopia itu kalau jenazah itu pakai kurungan, ya, jadi tertutup, tidak kelihatan. Maka Siti Fatimah mengatakan, kalau begitu saya mau nanti kalau meninggal ditutup. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya wanita yang paling bagus bagaimana, ya, suruh tanya oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah, coba tanya sama Siti Fatimah. Maka Siti Fatimah mengatakan aturannya itu yang ketat, tidak melihat lelaki dan tidak dilihat lelaki. Itu yang paling bagus. Karena lebih tertutup, ya, setiap orang wanita itu lebih tertutup, maka dia lebih bagus. Ya, dia lebih bagus. Sehingga itu aturannya. Ya, cadar atau tidak cadaran itu tidak ada masalah, tapi apa? Tidak melihat lelaki, tidak dilihat oleh lelaki. Ya, jangan sampai ya dia pakai kerudung tapi dandan, dia pakai parfum, lah ini lain lagi. Atau sudah cadaran tapi pakai parfum, ini masalah. Atau dia kalau cadaran kan itu menganggap seluruh tubuhnya aurat, ya, sehingga wajahnya sama telapak tangannya itu tertutup. Tapi terkadang tidak pakai kaos kaki, padahal kaki itu apa? Juga termasuk aurat, ya, jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau seandainya dia menganggap seluruh tubuhnya aurat, dan itu pendapat mu'tamadnya madhab Syafi'i, ya, kalau seandainya dia menganggap seluruh tubuh aurat, maka perlu diperhatikan seorang wanita hendaknya pakai kaos kaki, ya, atau sarung tangan, kemudian cadarnya, dan cadarnya itu hanya matanya saja, ya, jangan cadaran seperti terlihat dahinya, karena dia ngambil pendapat yang mana, seluruh tubuhnya aurat, ya, cadarannya cuma hidung aja, nah dahinya ini aurat, ya. Sehingga kalau mau mengambil pendapat yang itu perlu diperhatikan, atau mengambil pendapat yang kedua di mazhab Syafi'i, seluruh tubuh wanita itu aurat, hanya saja boleh dibuka wajah sama tangannya, ya. Maka kaos kaki bagi seorang lelaki, seorang wanita wajib tidak? Ya. Kalau seluruh tubuhnya itu termasuk aurat, berarti kaos kaki itu wajib, baik berpendapat yang cadar atau yang berpendapat tidak cadaran. Hanya saja yang boleh dibuka wajah, ya, wajah sama tangan. Tapi ketika membuka, maka tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk berhias diri di hadapan lelaki. Jadi bagaimana ya kalau seandainya mau berhias, ya hanya di hadapan perempuan, ya ditutup ketika mau melewati seorang lelaki. Li'annahu astar lahunna wa li thubutihi min fi'li Aisyah wa Ummi Salamah. Ya, kemudian juga cara itu softnya perempuan itu, imamnya perempuan itu dilakukan oleh Siti Aisyah dan Ummu Salamah, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah bahkan ada Imam Qurtubi ini mengatakan sama, ya, tidak lebih maju, sama. Tapi yang lebih afdal ya lebih maju kalau bagi seorang wanita. Wa yaqiful imamul ura ghairu masturin wasthum. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada permasalahan seorang itu mau jamaah, kedua-duanya itu telanjang. Ya, misalkan dia dimasukkan ke penjara, kemudian ditolimi, pakaiannya dicopoti semuanya, sedangkan dia mau sholat, bagaimana? Ya, mau jamaah bagaimana? Mau jamaah tidak ada masalah, akan tapi tidak lebih maju, ya, sejajar, ya, jadi tidak melihat auratnya yang lain. Ghairu mastur, ya, atau di kegelapan, ya, atau di kegelapan. Ya, tapi ini permasalahan yang jarang terjadi. Kemudian wa yuqra'u wuqufuhu mutafarridan 'anis shaf fa in lam yajid sa'ah ahrama thumma jarra wahidan. Dan dimakruhkan untuk berdiri di shaf sendirian, ya.
baik itu memulai barisan atau dia tetap ada di barisan sepanjang sholat dan tidak ada yang menemani, maka itu termasuk makruh. Dan makruh di dalam sholat berjamaah itu menghilangkan fadilahnya jamaah. Linahi sahih anhu, karena ada larangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walil khilaf fi sihhatiha hina idzin. Kemudian di permasalahan ini sampai ada yang khilaf apakah sah sholatnya atau tidak. Ya, jadi permasalahannya itu sampai ke sah atau tidak, karena ada larangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di mazhab Syafi'i makruh. Tapi makruh itu menghilangkan fadilahnya sholat berjamaah. Hayan bagi an yadkhula shaf wa in fatatu raq'ah walau al-akhirah, lianna khilaf fi hadzal aqwa min al-qaul bi anna al-jamaah la tadriku illa bi raq'ah. Ya, sehingga kalau seandainya dia bisa, dia menanti atau dia masuk di tengah-tengah shaf. Ya, kalau sekiranya dia yakin bakal ada orang yang masuk sholat. Ya, kita misalkan mau sholat, perhatikan. Ya, ini tadi kayaknya ada orang yang baru wudu. Ya, ada suara air di tempat wudu. Ya, kemudian sholatnya itu baru rakaat pertama. Biasanya ada orang-orang yang datang terlambat, itu kita langsung sholat, tidak usah menanti. Tapi kalau seandainya kita masuk, misalkan di maghrib sudah di rakaat ketiga, nah jamaah itu biasanya sudah pada masuk, kita berada di shaf terakhir, ya kita nunggu. Ini ada enggak? Kalau misalkan enggak ada, maka kita apa? Kita nyari ya di sempil, ya di sela-sela shaf kita masuk. Ya, kita minta sama orang yang di shaf agak ke kanan sedikit, agak ke kiri sedikit. Makanya kalau seandainya kita sholat ada orang yang nyuruh kita ke kanan atau nyuruh kita ke kiri, jangan marah. Apa ya? Malah ngeruweti, desek-desek, sholat atau di belakang. Enggak. Memang caranya itu, aturannya seperti itu. Ya, agak di ke kanan kan, agak gini kan, biar dia itu masuk maju. Tapi kalau seandainya enggak ada, ya, tidak ada luang sama sekali, mepet, ya, maka apa? Fa in lam yajid sa'ah, kalau seandainya di barisan shaf itu tidak ada ruang, ya, ahrama thumma jarra wahidan, maka dia sholat Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru kemudian narik orang yang di depannya. Ya, orang yang di depannya maka disunnahkan untuk mundur, untuk membantu. Karena apa? Karena membantui orang yang berada di shaf barisan sendirian. Ya, itu termasuk sunnah. Ya. Sebagian mengatakan, ya kalau mau narik seseorang semestinya dia tahu yang ditarik itu tahu hukumnya. Kalau seandainya ditarik, kalau tidak tahu, ya wis sholat gitu. Ya, tapi permasalahannya itu sampai ada yang mengatakan tidak sah, ya. Jadi ada yang mengatakan sah, ya, ada yang mengatakan tidak sah. Jadi permasalahannya perlu perhatian. Ya, jadi kalau seandainya sholat, tapi yang bagus, yang benar itu takbiratul ihram dulu, baru narik. Bukan narik dulu, tapi takbiratul ihram dulu. Kita sudah berada di sholat, baru kemudian kita menarik orang yang berada di hadapan kita. Nadban minal qiyami wahidan, ya. Maka ini termasuk sunnah, ya. Bi dhanni bi qara'in al-ahwal annahu yusaidu min saffi fi akthar min al-ithnain. Fa in jarra ma'a wujud sa'ah aw man lam yadhun muwafaqatu ma'a khawfil fitnah aw waqtan bal wa yadkhul fi dhamani harama, ya. Aw kinnan, ya. Ya, syaratnya, ya. Pertama, kalau dia mau narik, dia sudah tahu bahwasanya shaf itu sudah penuh. Kemudian kalau mau narik, bukan yang shafnya cuma 2 tok. Ya, misalkan shafnya cuma 2 baris, karena mungkin tempatnya kecil, imam shaf 2 baris. Kita berada di shaf sendiri, kita tidak boleh narik. Narik shaf pertama jadi sendirian, bodoh wae. Nah, itu sudah tidak. Atau dia juga harus, ya, mengetahui bahwasanya yang ditarik itu dia faham hukum.
Ya. Atau kalau narik nanti tidak terjadi fitnah, ya, maka itu ditarik. Jadi kita ketahuan dari mana? Ya ketahuan dari zahirnya orang tersebut. Ini kayaknya dia bukan termasuk orang awam, ini kayaknya dia orang paham tentang sholat, maka kita boleh untuk menarik, ya. Tapi kalau seandainya ada bakal terjadi fitnah atau bakal, ya, maka tidak perlu untuk menarik, ya. Wa yusaidu wa yundabu an yusaidahul majrur, ya, orang yang ditarik maka dia disunahkan untuk membantu, ya. Kita misalkan ditarik sama seseorang, maka kita disunahkan untuk membantu mundur ke belakang. Kalau seandainya dia berada di shaf pertama kemudian tiba-tiba ditarik, ya, sedangkan di shaf pertama punya fadilah tersendiri. Wah, shaf pertama itu disolawati sama malaikat, didoakan malaikat 3 kali, ya. Shaf pertama penuh, ada satu orang datang, kemudian kita ditarik, ya, bagaimana? Kita disunnahkan untuk mundur dan fadilah shaf pertama kita tidak luput, ya. Kita tetap mendapatkan fadilahnya berada di shaf pertama meskipun kita itu mundur ke shaf kedua, ya, jadi tidak ada masalah, ya. Ini syarat daripada sholat berjamaah. Kemudian syarat yang kedua daripada sholat berjamaah, yang pertama tidak mendahului imam. Kemudian tadi kita jelaskan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, an ya'lama intiqalat imami bi ru'yatin aw sima'in nahwa sautin wala min muballighin, ya. Kemudian syarat yang kedua untuk dikatakan jamaahnya sahih atau sah, hendaknya makmum dia tahu perpindahan imam daripada rukun ke rukun berikutnya. Tahu apa? Perpindahan imam, ya. Bi sautin, ya, bi ru'yatin, baik itu dengan melihat imam langsung atau melihat orang yang melihat imam, atau melihat orang yang melihat imam, atau melihat orang-orang, ya, jadi ngikut, ya, misalkan di shaf yang paling akhir itu, misal dia tidak ngelihat imam tapi dia bisa melihat apa? Melihat orang yang melihat imam, ya, di shaf depannya sampai orang itu melihat imam, maka itu tidak masalah. Bi ru'yatin, ya, lil imam aw li ba'dil ma'mumin, ya, baik melihat imam langsung atau melihat ke sebagian makmum. Au sima, atau mendengar suara imam sehingga dia tahu kapan imam itu ruku, kapan dia i'tidal, kapan dia sujud, ya. Jadi ini bisa dengan melihat atau mendengar, walau min muballigh, ya, adlin riwayat, meskipun dia itu tidak mendengar imam langsung tapi dia mendengar mubaligh. Mubaligh itu apa? Yang di Mekah itu, ya, dia setiap imam Allahu Akbar maka di mubalighnya itu nyebut Allahu Akbar, ya, dikeraskan, atau, ya, dia ngasih tahu, ya, dia tidak ngangkat suara, dia tidak berada di shaf tapi dia berdiri gini, ya, nanti dia ngasih tahu imamnya misalkan ruku, maka dia mengucapkan Allahu Akbar, imamnya dia ngeliat imamnya i'tidal, kemudian kita nyampaikan Sami Allah liman hamidah, ya. Yang penting yang nyampaikan itu dia betul-betul jujur jangan malah nanti ngeprank, nah, itu tidak diperkenankan. Atau zaman sekarang sudah pakai mikrofon, ya, misalkan softnya panjang, ya, selama dia mendengar maka itu tidak ada masalah, ya. Jadi syaratnya harus melihat imam atau melihat sebagian imam atau dia mendengar, ya. Kemudian syarat yang ketiga, an yajtami'a fi masjidin wa in ba'udatil masafa wa halatil abniyatu wa ghulikal bab bi syarti imkanil murur fa in kana fi ghairi masjidin ishturita an la yakuna bainahuma wa baina kulli saffaini aktsara min 300 dhira', ya. Kemudian kalau seandainya di masjid, ya, ya, di sini dikatakan an yajtami'a fi masjidin, hendaknya dia
berkumpul di satu tempat, ya, misalkan di masjid, ya. Kalau seandainya dia itu di masjid, maka meskipun masjidnya itu gede, ya, maka tetap sah sholatnya itu. Ya, kalau misalkan di masjidnya panjang itu, maka dia tetap diperkenankan, tetap sah sholatnya. An yastami'a, imam dan makmum itu berada di satu tempat, ya. Jadi kalau seandainya beda tempat, maka tidak diperkenankan, ya. Misalkan kita sholat di sini, ada orang misalkan dia punya rumah tingkat, ya, sholat yang di atas gitu. Itu tidak meskipun dengar, ya. Karena apa? Karena syaratnya itu nanti ada harus bisa sampai atau jalan ke imam. Tapi kalau seandainya di masjid, kalau jadi jamaah di masjid sama di luar masjid hukumnya berbeda. Yang sedang kita bicarakan ini di masjid, ya, meskipun jaraknya itu jauh, ya, antara makmum dan imam, maka itu tetap sah selama masih berada di masjid. Dan masjid yang dimaksud yang diwakafkan menjadi masjid, ya. Jadi ini wakaf untuk masjid, berarti ini masjid. Berarti kalau misalkan luar dia tidak diwakafkan masjid, maka dia bukan termasuk masjid. Jadi yang membedakan antara ini masjid, ini musola, ini langgar, ini tempat sholat biasa, apa? Wakafnya. Nah, kenapa harus wakaf? Ya ditakutkan nanti masjid itu dijual. Bapaknya buat masjid, tapi tidak diwakafkan, anaknya butuh duit, bapaknya meninggal, maka masjid ini dijual. Nah, ini bermasalah, ya. Karena kalau seandainya masih milik punya ayahnya, meninggal, maka itu haknya siapa? Haknya ahli waris. Ya, sedangkan ini bangunan ditulisinya masjid, tapi dia bukan wakaf, maka itu miliknya siapa? Ahli waris. Beb, itu kan masjid, namanya tok masjid, tapi hakikatnya dia bukan masjid sampai diwakafkan. Saya wakafkan bangunan ini untuk masjid. Nah, ini sudah bisa diutek-utek, ya, dan itu terjadi, ya, di sebagian tempat masjid ini dijual. Padahal itu hukumnya apa? Musola, dia hukumnya musola, dan itu milik ahli waris itu. Makanya kalau masjid dia harus apa? Harus wakaf, ya, wakaf lil masjid. Wa in ba'udatil masafa wa halatil abniyah kabir wasadah wa manarah dakhilat, ya. Wa in ghuliqal bab, ya. Meskipun kalau masjid itu sama-sama masjid, meskipun dia sangat jarak, sangat jauh, kemudian ada penghalang, kalau selama masih di masjid tidak ada masalah. Atau pintunya tertutup, itu masih di masjid, maka tidak ada masalah. Tapi kalau bukan masjid, itu bermasalah semua ini, ya, jaraknya jauh, itu semua bermasalah. Bisyarti, tapi dengan syarat imkanil murur, dia bisa sampai ke imam, ya, dia bisa sampai ke imam tanpa ke kanan, tanpa ke kiri, atau tanpa membelakangi kiblat, maaf. Dia bisa ke kanan, dia bisa ke kiri, tapi tidak boleh membelakangi kiblat. Contohnya misalkan seorang sholat, ya, misalkan kalau di masjid tidak ada masalah, ya. Kalau di masjid tidak ada masalah, ya, dia mau sholat, ya, di mana wae, ya, dia bisa sampai ke imam, harus muter-muter, ya, misalkan ini bangunan ada tertutup gitu, ya, dia tertutup seperti ini, ya. Tapi kalau di masjid, ya, pintunya itu nutup jebret gini, sebelahnya sana masjid, sini masjid, itu tidak ada masalah tetap. Tapi kalau musola enggak, pintu ketutup jebret, putus, sudah langsung sholat jamaahnya, dia harus sholat sendiri mufaraqah. Tapi kalau di masjid, ya, misalkan di sini ada, misalkan softnya ibu-ibu di belakang sini misalkan, kemudian ditutup sama bangunan, terus ada pintunya, ya, pintu itu tertutup jebret, nah, sama-sama masjid, tetap sah sholatnya. Tapi kalau dikunci itu yang bermasalah, ya, atau di paku, nah itu yang bermasalah. Nah, kalau di masjid tidak ada masalah. Kalau musola bermasalah, dia harus dibuka.
Kemudian contohnya misalkan dia sholat di mana nih, di serambi masjid di sini ya. Dia atau di sini. Dia mau sholat, dia mau sampai ke imam itu bagaimana? Dia harus mundur dulu. Ya. Kalau mundur di dalam fikih berarti dia membelakangi kiblat. Jadi kalau ya, dianggapnya itu jalannya itu harus muter balik gitu. Jadi kalau misalkan gampangnya kalau ada mundur berarti itu membelakangi kiblat. Jadi oh ini mundur berarti dia membelakangi kiblat. Dia bisa sampai ke imam tapi dengan mundur. Membelakangi imam dengan mundur berarti tidak sah sholatnya. Jadi harusnya bagaimana? Harus berada di belakang pintu ini ya, atau di pintunya. Jadi ketika mau ke imam bagaimana? Dia tinggal ke kiri kemudian sampai ke imam. Itu tidak ada masalah, tidak ada mundur. Tapi ketika dia sholatnya di sini, dia harus mundur. Berarti harus membelakangi kiblat terlebih dahulu, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau serambi masjid termasuk masjid, wakafnya termasuk masjid, maka apa? Sah, tidak ada masalah. Ya, jadi kalau di masjid mau maju mau mundur selama itu berada di dalam wakaf masjid, dia tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalkan dia serambinya bukan termasuk masjid, ya, maka sholatnya itu bolehnya berada di belakang pintu ini, ke belakang sampai ujung gang itu. Kalau misalkan rentet itu tidak ada masalah. Ya. Sholat di depan sini tidak bisa semuanya, kecuali di sini ada pintu. Sini ada pintu, maka yang dari sini ke belakang itu sah, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau pintunya dari tengah, berarti apa? Dari belakang pintu, semuanya itu baru sah. Tapi kalau di depan pintu dan itu di luar masjid, dia harus membelakangi kiblat. Jadi itu tidak sah. Paham ya? Oke. Kejadian yang sekarang ini jelas terjadi haram itu. Masjid Haram. Apalagi kalau sudah Ramadan, itu kan malah hampir sholat yang sholat luar masjid semua banyak gambar-gambar toko jualan gimana? Padahal kan jauh, padahal kalau belakangnya pun 1 kilo aja lebih. Ya ini tadi itu bilang masjid, masjid meskipun keterhalang dengan bangunan misalkan, tapi dia masih wakafnya masjid meskipun panjang tidak ada masalah. Atau dia bisa mendengar bacaannya imam, perpindahan imam atau melihat makmum ya, dan dia bisa ke imam tanpa mundur. Kalau Masjidil Haram kan besar itu Masjidil Haram kan besar itu muter. Ya. Dia bisa ke imam tanpa belakangi. Itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia misalkan terhalang ya sama seperti ini tadi ya. Terhalang misalkan ini bangunan, ini ketutup. Dia jalannya harus mundur gini. Nah, ini tidak boleh. Tapi selama tidak ada yang membatasi, terus sepanjang itu. Ya, selama dia tahu perpindahan imam, terus dia bisa melihat ya, makmum mendengar suara dan syaratnya berikutnya bisa sampai ke imam tanpa dia mundur, maka tetap sah sholatnya. Seperti misalnya yang sholat id gitu, sholat id kan banyak yang kadang-kadang di jalan. Di jalan itu kemudian pada saat itu kan kadang-kadang poinnya emperan tapi masih bisa. Artinya padahal itu bukan tidak langsung lurus dengan imam. Tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Meskipun terhalang dengan jalan, terhalang dengan kali, terhalang dengan itu, yang penting dia bisa lewat itu tidak ada masalah. Ya kalau sholat id perlu diperhatikan itu. Perlu diperhatikan. Terkadang ada orang yang sholat Jum'ahnya sampai di sini. Ya. Oke. Jadi sholatnya di soft sini. Di sini. Jadi di sebelah sana dengan soft yang pertama. Ya, kalau itu masjid tidak ada masalah. Kalau bukan masjid dia harus mundur kan. Nah, kalau misalkan masjid tidak ada masalah. Oke, monggo. Oke.
Kalau misalkan satu lantai, ya, softnya di belakang. Soft kalau misalkan di atas ya sudah, ya khusus dia perempuan itu. Khusus. Ya. Kalau misalkan ada satu lantai dia di belakang. Ya sudah langsung softnya ibu-ibu langsung dia. Paling depan tidak ada masalah itu. Iya. Iya kalau misalkan kalau di atas paling depan tidak ada masalah. Kalau mic-nya mati itu yang bermasalah. Mic-nya mati, atas tidak dengar. Ya. Kemudian ini karena ada kaca, dia bisa melihat imam, ya tidak ada masalah. Ya. Lebih. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kalau satu lantai paling bagus di soft terakhir. Jadi kalau bapak-bapak ngisi soft pertama, ngisi softnya awal dulu diisi. Tapi kalau ibu-ibu pertama datang langsung dia di belakang. Ya nanti ke belakangnya. Jadi soft yang paling akhir diisi dulu penuh, baru soft depannya. Diisi lagi penuh, soft depannya lagi. Diisi lagi penuh, soft depannya lagi. Jadi ya, dari belakang, ngisinya dari belakang. Kalau laki ngisinya dari depan. Ya. Ya. Ibu-ibu. Bagusnya. Ya. Jadi pulang datangnya paling akhir, pulangnya paling awal. Nah, ya. Jadi kalau seandainya ada lelaki sama perempuan di satu tempat, maka lelaki itu tidak keluar kecuali perempuan terlebih dahulu keluar. Jadi kalau seandainya dianjurkan untuk cepat keluar, yaitu mungkin daripada pendapat yang seperti itu. Jadi kalau kita baca fikih, yang mengizinkan jamaah pulang itu imam. Nah, sama seperti mengizinkan qomat itu imam. Mengizinkan bangun itu imam. Ya, setelah selesai semua zikir semuanya itu ya, imam ya, berdiri itu berarti tandanya apa? Sudah selesai. Nah itu perempuan langsung. Ya, itu ditakutkan apa? Ditakutkan terjadi fitnah ketika perempuan sama laki-laki keluar bareng. Ya, jadi kalau misalkan kita bagaimana? Kalau misalkan kita sudah tahu hukumnya, ketika ibu-ibu baru keluar, kita nunggu dulu. Jangan keluar bareng. Jadi semakin kita sedikit apa namanya? Ya, gabung sama perempuan itu lebih bagus semakin sedikit ya. Kalau misalkan sudah kebanyakan ibu-ibu sudah jalan, kita baru jalan. Itu memang afdalnya. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan datangnya paling akhir kemudian pulangnya paling awal untuk menghindari fitnah, ya itu tidak ada masalah. Karena biasanya paling akhir sudah dia langsung sholat, selesai sholat dia langsung pulang, dia terhindar daripada fitnah. Jadi jarang interaksi dengan lawan jenis ya. Itu dari bab situ ya, dari bab situ. Oke. Betul. Betul. Ya. Ya itu tadi. Hah? Idza aminal fitnah kalau kalau mau keutamaan betul. Ya. Betul. Ya, jadi semakin seorang wanita itu tertutup, dia semakin afdal. Semakin tertutup itu semakin afdal. Jadi dia misalkan di rumah saja, tidak keluar ke pasar, yang ke pasar itu lelaki misalkan, dia tidak pergi, dia kalau pergi tertutup itu semakin afdal. Jadi semakin seorang wanita itu tidak terlihat oleh lelaki, tidak melihat lelaki, dia paling afdal.
Tapi kan zaman sekarang sulit. Zaman sekarang kan ya, tidak ada masalah. Misalkan seorang suami melarang istrinya ya, misalkan melarang istrinya, wis kamu sholatnya di rumah, saya tak sholat di masjid, itu tidak ada masalah. Hanya saja seorang suami juga memperhatikan jangan sampai istrinya sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri, emang istrinya dibiarkan sholat sendiri, ya, bapaknya ke masjid, anaknya sudah tahu sholat apa enggak, istrinya sholat apa enggak. Nah ini kurang tepat ya. Kalau guru kami itu nganjurkan sholatnya di masjid. Kalau seandainya perempuan tidak ada jamaah, sholat lagi. Jadi pulang sholat lagi sama istrinya. Gimana? Jenengan sholatnya di masjid. Istri sholat sendiri. Dewean. Nah itu. Kalau guru kami mengatakan jangan membiarkan istri itu sholat sendiri, karena nanti sholatnya dia munfarid dan itu di bawahnya jamaah. Jadi kalau guru kami dia ngajarkan untuk sholat di masjid atau sholat di rumah. Sholatnya di masjid, habis itu sholat lagi di rumah. Ya, atau kalau misalkan kesulitan ya sholat di rumah bersama istrinya. Itu tidak ada masalah. Sholatnya di rumah. Nah, ya, atau kecuali kalau misalkan istri ada anaknya, ada putrinya, ya wis mereka suruh sholat berjamaah. Oh, dewean ya itu. Sholat ada. Nah, sholat ada. Nah, ya, jadi nanti suaminya itu dihitung sedekah. Jadi ada sedekah harta, ada sedekah sholat. Ya, salah satunya sedekah sholat itu ngulangi lagi bareng istri. Ya, di samping juga menambah sakinah mawaddah warahmah. Sholat berjamaah bareng istri. Ya. Nah. Okay. Nah, mengangkat suara kalau seandainya di situ tidak ada lelaki yang bukan muhrim, maka dia ngangkat suara. Kalau perempuan aja. Kalau ada lelaki dia suaranya pelan. Semuanya itu kenapa? Semuanya karena ditakutkan fitnah. Dan perempuan seluruh tubuhnya fitnah. Suaranya itu juga fitnah. Nah, kalau misalnya ada assalamualaikum, perempuan itu waalaikumsalam. Itu fitnah, suaranya tok. Nah, apa kabar? Nah, suaranya itu fitnah. Ya, suaranya itu waduh kayaknya ini yang wahyu ini, kayaknya ini suaranya enak ini. Nah, itu kan sudah kita langsung khoyal, itu sudah termasuk fitnah. Jadi terkadang orang itu tidak ngerti fitnah itu. Terkadang dari suara aja, wah kita langsung lakinya itu terbayang. Wah ini kayaknya cantik. Itu sudah apa? Bagian daripada fitnah. Ya, jadi kalau Islam betul-betul diminimalisir. Tapi kalau zaman sekarang ya, perbedaan fitnahnya kan sudah berbeda. Kalau zaman dulu sama zaman sekarang itu sudah berbeda. Tapi kalau kita bisa untuk menghindari ya semakin sedikit interaksi dengan perempuan itu lebih bagus. Jangan malah ya maksudnya sedikit itu apa? Kalau pekerjaan kan mau tidak mau, misalkan seorang dokter ya, dia ngobati pasien ya, cuma sebatas pekerjaan, bicaranya itu sebatas pekerjaan. Tapi kalau sudah mulai bercanda, mulai ngobrol, nah itu sudah mulai fitnah. Mulai pintu fitnah itu terbuka ketika sudah mulai bercanda, canda gurau ya, misalkan PNS atau apa duduk bareng ngobrol. Nah itu yang dilarang. Kerjanya tidak ada masalah, Jadi Islam itu tidak ya. Jadi Islam tidak berbenturan dengan kehidupan. Kalau misalkan menganggap wah Islam ini kita tidak bisa begini, kita berbenturan sama kehidupan, berarti belum memahami secara tepat Islam. Karena Islam tidak berbenturan sama kehidupan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah. Kata-katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saya tidak meninggalkan fitnah lebih berat bagi seorang lelaki daripada perempuan. Wah, ini berarti kita perempuan ini berarti fitnah. Kadang perempuan itu ketika dengar hadis ini, wah berarti kita ini jelek. Enggak, katanya Habib Alwi, kita punya guru, yang fitnah bagi seorang lelaki yang imannya lemah. Jadi jeleknya dari mana? Yang jelek itu karena laki-laki imannya lemah. Kalau memang perempuannya memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Yang terfitnah adalah lelaki yang imannya lemah. Jadi kalau seandainya ada seorang terkena fitnah wanita, berarti apa? Ya, salahnya dari mana? Si lakinya yang imannya lemah. Ya, jadi dibalik. Ya, jadi jangan, wis memang kamu ini fitnah, kamu ini perempuan ini fitnah, sumber masalah. Iya, sumber masalah bagi siapa? Bagi lelaki yang imannya lemah. Jadi masalahnya apa? Masalahnya imannya lemah itu. Kalau perempuannya memang Allah Subhanahu wa taala ya jadikan sebagian daripada fitnah dunia. Wanita yang mana? Wanita yang imannya lemah juga. Jadi kembalinya ke mana? Kembalinya ke imannya kuat atau tidak. Kalau seandainya imannya itu ya kuat, ya dia tidak terfitnah dengan seorang wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah dunia dan fitnah kehidupan dan fitnah kubur dan fitnah mati dan kehidupan. Amin Allahumma amin. Alladzina yaqulu shalatu jami' syamilah wa amin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin nabiyyin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.